Selamat malam buat kita semuanya. Selamat datang dalam KKR Voice of Youth pada hari ketiga. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang berjudul Is My Faith My Strength? Adakah iman saya adalah kekuatan saya? Tapi sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat yang begitu berlimpah sampai pada saat ini. Terima kasih Bapak, Engkau sudah mengumpulkan kami dalam KKR ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami ya Bapak, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan juga tuntun hamba-Mu ini Bapak, supaya bisa membawa kami firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga teman-teman kami maupun saudara-saudara kami yang masih belum bisa masuk ke dalam KKR ini. Berkati mereka terus ya Bapak, dan lindungi mereka. Ampunilah segala dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kembali saya ucapkan, selamat malam untuk kita semuanya. Saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul tentang Is My Faith My Strength? Adakah iman saya adalah kekuatan saya? Arti faith atau iman dalam bahasa umumnya, iman dalam kekristenan adalah suatu keyakinan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dalam Alkitab apa sih arti iman? Arti iman dalam Alkitab, dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jika kita tarik garis besar, arti iman dalam Alkitab adalah percaya kepada Yesus Kristus. Saya ingin mengambil suatu cerita atau suatu tokoh yang sudah kita sering dengar ceritanya, pencobaannya, yaitu Ayub. Kesalehan Ayub dicoba. Dalam Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu dan juga 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau bisa dikatakan, bagian timur itu adalah bagian Arab timur sana. Kalau kita analisa, berapa sih kekayaan Ayub bila dihitung pada saat ini? Kekayaan Ayub kalau dihitung pada saat ini, dari hewan ternak yang paling mahal dulu, yaitu unta. Berkisar 33.500.000 dikali 3.000 ekor sama dengan 100 miliar 500 juta rupiah. Kalau kambing dan domba, jika dihitung per ekornya 2.500.000 per ekor pada tahun 2021, dikali 7.000 ekor menjadi 17 miliar 500 juta rupiah pada tahun 2021. Lembu, harga paling murahnya mungkin sekitar 15 juta, dikali 1.000 ekor atau 500 pasang menjadi 15 miliar rupiah. Dan juga yang terakhir yaitu keledai betina. Karena keledai betina lebih mahal daripada keledai jantan di bagian Arab, karena keledai betina bisa dihasilkan anak dan juga susunya. Harga dari keledai betina yaitu 10 juta rupiah per ekor. Atau dikali 500 ekor, kepunyaan Ayub menjadi 5 miliar rupiah. Jadi, total kekayaan ternak Ayub hanya dari ternak saja mencapai 138 miliar rupiah. Wah, sangat banyak sekali ya. Kalau dipikir-pikir, ada nggak orang-orang di sini atau saudara-saudara atau orang tua dari saudara yang di sini mempunyai kekayaan hanya dari ternak berkisar 138 miliar? Cerita pencobaan Ayub pun dimulai. Ayub 1 ayat 6 sampai 8. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu apa yang dijawab iblis kepada Tuhan? Iblis pun menjawab kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, iblis. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis atau Lucifer dari hadapan Tuhan. Lalu mulailah cerita Ayub. Musibah pertama atau pencobaan pertama pun datang. Pada suatu hari,
ketika anak-anak yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kalau bisa kita baca ya, dari ayat 1 sampai ayat 13-nya, pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan perempuan yang makan dan minum anggur. Jadi mereka sedang berpesta, tiba-tiba datang musibah kepada Ayub. Dan yang musibah yang pertama pun langsung mahal sekali, lembu sapi dan juga keledai betina. Kalau dihitung-hitung, berkisar 20 miliar hilang dalam sekejap dan juga penjaga-penjaganya. Itu hanya musibah yang pertama. Lalu apa yang terjadi kepada Ayub? Ayub pun mendapatkan pencobaan yang kedua atau musibah kedua. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba punya Tuhan dan penjaga-penjaga Tuhan. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Lagi, hanya aku sendiri yang luput atau hanya satu penjaga yang luput, sehingga bisa memberitakan itu kepada Ayub. Dan yang habis adalah kambing dan domba, berkisar 17,5 miliar dan juga penjaga-penjaganya. Ini bukan diserang orang atau ada dari cuaca, tapi ini langsung dari atas atau dari langit. Api langsung menyambar dan memakan habis kambing dombanya dalam sekejap. Lalu apa pencobaan berikutnya terhadap Ayub? Musibah ketiga, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, dan yang kali ini adalah hewan ternak yang paling mahal, yaitu unta. Lalu menyerbu unta-unta dan merempasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kali ini adalah hewan ternak yang paling mahal, yang berkisar sekitar 100 miliar 500 juta rupiah. Dan itu hilang dalam sekejap. Bisa dipikirkan, Ayub syok, pasti harga ternaknya yang berkisar 138 miliar hilang dalam sekejap. Lalu apa yang terjadi setelah kejadian ini? Kejadian keempat pun terjadi, atau musibah yang keempat. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Jadi anak-anak Ayub ini lagi berpesta di rumahnya abang yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh seketika dan juga menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Ayub pun pasti kaget ya pas dengar cerita tentang ini atau kejadian ini. Lalu, apa yang dilakukan Ayub kepada dirinya sendiri? Ayub 1 ayat 20 dan ayat 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bisa kita lihat ya, keimanan Ayub sangat kuat. Walaupun 138 miliar hilang dalam sekejap dan juga penjaga-penjaga ternak-ternaknya juga hilang, juga hangus, dan juga anak-anaknya pun mati, dia tetap tidak mengutuki Tuhan dan tidak menuduh Allah bahwa ini semua adalah kesalahan Allah. Dan dia pun tidak berbuat dosa. Lalu apa yang terjadi kepada dirinya? Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bisa dipikirkan ya, kalau kita cium bau busuk aja pasti kita sudah menghindar, karena bau busuk sangat tidak enak. Misalnya bangkai tikus atau bangkai hewan yang lainnya. Tetapi ini adalah penyakit, bara, yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bayangin aja, itu penyakit bara terjadi dalam diri kita, dan bau busuk sangat menyengat, sangat menyiksa diri kita sendiri. Dan itu terjadi kepada Ayub. Betapa hebat dan tegar keimanan Ayub, tapi dia tidak menuduh Tuhan bahwa ini semua kesalahan Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah Ayub mendapatkan penyakit itu? Dalam Ayub 2 ayat 8-9, lalu Ayub sedang mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badan yang sangat getal itu, sambil duduk di tengah-tengah abu. Mungkin ini adalah abu bekas ternak yang habis disambar oleh api. Bisa juga ini adalah abu bekas reruntuhan rumah anak yang sulung dan juga tempat kematiannya anak-anaknya. Maka datanglah istrinya dan berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bisa dibayangkan ya,
orang lagi dapat musibah, dapat pencobaan yang sangat besar, sangat berat, pada titik terendahnya, masih ada orang yang menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan Tuhannya. Masih menyalahkan orang itu sendiri. Betapa sakitnya hati Ayub saat istrinya mengatakan bahwa masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu setelah itu pun datang teman-temannya, yaitu Elifaz, Bildad, dan juga Zofar. Ketiga temannya atau ketiga sahabatnya ini datang bukan untuk menghibur dia, tetapi menjadi menghakimi dia dan juga menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan Ayub. Mungkin dia tidak saleh kepada Tuhan, ya, sedangkan kebenarannya adalah Ayub sangat saleh kepada Tuhan. Jadi teman-teman ini datang bukan untuk menghibur, tetapi malah menghakimi Ayub. Lalu apa yang Ayub katakan kepada istrinya dan juga teman-temannya? Ayub berkata dalam Ayub 2 ayat 10, saya kutip sebagian doang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bisa kita lihat ya, perkataan orang yang beriman. Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sangat hebat sekali ya perkataan Ayub. Kalau contoh orang yang beriman pasti akan berkata seperti ini. Dan juga dia tidak akan menuduh Allahnya. Tetapi jika orang yang tidak beriman, pasti dia sudah menuduh Allahnya dan juga mengutuki Allahnya. Lalu contoh tokoh Alkitab yang mengalami pencobaan seperti Ayub. Daud mengalami pencobaan yang sangat besar, sangat berat, yaitu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dan dia ingin dibunuh oleh Saul dan juga prajurit-prajuritnya. Tetapi apa? Tuhan pun sempat memberikan kesempatan untuk Daud membunuh Saul. Tetapi Daud tidak ingin membunuh Saul, karena Daud tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Lalu siapa lagi yang menjadi contoh tokoh Alkitab yang mengalami pencobaan? Yusuf adalah orang yang sangat dikasihi atau anak dari Yakub. Dia sangat dikasihi oleh bapaknya dan juga dia bisa dikatakan menjadi anak kesayangannya. Yusuf pun mendapat pencobaan, yaitu dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya menipu ayahnya bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas pada saat perjalanan. Tapi sebenarnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan diangkat lagi lalu dijual ke Mesir. Jadikan budak di Mesir. Bukan hanya berhenti di situ pencobaannya, tetapi Yusuf pun difitnah oleh istri Potifar. Dan pada titik terendahnya di penjara, dia tetap memuji nama Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dia mempunyai pengharapan dan akhirnya hasilnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Satu level tingkatnya dibawa oleh Firaun. Lalu siapa lagi orang yang mengalami pencobaan dalam tokoh Alkitab? Mordekai atau paman Esther, dia adalah orang yang diancam oleh Haman bahwa sebangsanya yaitu bangsa Yahudi dalam kerajaan Ahasveros akan dimusnahkan atau dihabiskan. Tetapi Mordekai meminta ponakannya yaitu Esther supaya Esther mengambil hati Ahasveros bahwa yang sebenarnya yang salah itu adalah Haman. Jadi Mordekai pun mendapatkan hasil akibat keteguhan iman dan juga kesalehannya kepada Tuhan. Dia pun menjadi orang kedua dalam kerajaan Ahasveros. Satu tingkat juga levelnya dibawa oleh Raja Ahasveros. Lalu siapa lagi? Yang paling terkenal yaitu Daniel dan teman-temannya. Daniel memiliki iman dan juga teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang sangat kuat. Saat mereka disuruh untuk menyembah patung Babylon, mereka tidak mau karena mereka hanya menyembah satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Mereka tidak ingin menyembah patung Babel. Dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam lidah api 7 kali panasnya daripada api biasa. Mereka dimasukkan ke dalam api, tetapi mereka tetap hidup karena Tuhan memberkati mereka dan juga menjaga mereka. Akhirnya mereka menjadi orang yang baik di sana. Mereka menjadi orang yang terkenal dan juga orang-orang tahu bahwa Allah, Daniel dan teman-temannya adalah Allah yang benar. Kalau tadi Daud, Yusuf, dan Mordekai dan Daniel dan teman-temannya juga mendapatkan hasil, apa sih hasil dari Ayub kalau begitu? Kekayaan Ayub setelah pencobaan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 2 kali lipat kekayaannya dari yang dulu, yaitu kambing dan domba 7.000 ekor menjadi 14.000 ekor, unta 3.000 ekor menjadi 6.000 ekor, dan juga lembu 500 pasang menjadi 1.000 pasang. Keledai betina 500 ekor menjadi 1.000 ekor. Kalau bisa dihitung-hitung, tadinya 7.000 ekor kambing dan domba 17,5 miliar menjadi 14.000 ekor, yaitu berkisar 35 miliar rupiah. Unta yang tadinya 100 miliar 500 juta dikali 2 menjadi 201 miliar rupiah. Lembu yang tadinya 15 miliar rupiah menjadi 30 miliar rupiah. Dan juga yang terakhir keledai betina tadinya hanya 5 miliar rupiah menjadi 10 miliar rupiah. Sangat besar berkat Tuhan kepada Ayub akibat kesalehan Ayub kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi terhadap Ayub?
Ayub pun dikaruniai 10 orang anak, yaitu 7 orang anak laki-laki dan juga 3 orang anak perempuan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Bisa dibayangkan ya, ini adalah akibat dari kesalehan Ayub. Ia mendapatkan kekayaan yang 2 kali lipat. Dia juga mendapatkan 10 anak-anak dan juga 3 anak perempuan yang paling cantik di seluruh negeri. Karena tidak ada perempuan yang lebih cantik daripada anak-anak Ayub di seluruh negeri. Dan ia pun diberi 140 tahun lagi hidupnya oleh Tuhan. Dan ia masih sempat melihat cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Saya mengambil satu ayat yang menjadi ayat inti dalam firman Tuhan ini. Di dalam Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi, teman-temanku, saudara-saudaraku, apakah iman kita sudah sekuat Ayub? Apakah kita sudah saleh seperti Ayub? Apakah kita sudah tegar? Kita sudah sabar seperti Ayub yang dikasih pencobaan yang sangat berat, tetapi dia tetap memuji nama Tuhan dan tidak mengutuki Allahnya. Mari kita pikirkan bersama-sama dalam hati kita masing-masing, apakah kita sudah sekuat Ayub mentalnya dan juga imannya sudah sekuat Ayub, sesaleh Ayub. Dari is my faith menjadi is my strength, our faith are our strength. Dari imanku adalah kekuatanku menjadi iman kita adalah kekuatan kita. Semoga kesalehan Ayub bisa kita teladani dan menjadi iman yang kuat untuk kedepannya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.